Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam melanjutkan beberapa ayat di dalam surat Al-Kahfi yang belum tuntas kita selesaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-20. Adapun malam hari ini kita akan lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqala ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Ayat ini cukup panjang. Hal ini tentu berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Tentu ayat ini tentu akan memuat juga beberapa pelajaran yang cukup banyak. Tapi sebagian dari pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ke-21 ini banyak yang sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Seperti hari kebangkitan di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini." Nanti kita akan ulang sedikit karena ada kaitannya dengan wa annas sa'ata la raiba fiha. Pun demikian dengan ayat yang ke-9. Ketika kita membahas am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina alai. Lah, di sini juga kita akan jumpai. Karena di ayat yang ke-21 ini kita akan membahas di akhir mengenai lokasi dan tempat kuburan mereka. Yang tentu mereka pun masih silang pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Apakah setelah mereka dibangunkan setelah 300 lebih tahun nanti mereka akan ditidurkan kembali, ataukah mereka benar-benar mati tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diperdebatkan di dalam ayat 21. Idz yatanaza'una bainahum amrahum. Terus bagaimana dengan orang ini? Kalau dikubur khawatir nanti apa? Hidup lagi. Ya. Kalau enggak dikubur gimana? Yang akhirnya ada silang pendapat. Ya sudah dibuatkanlah semacam bangunan. Yang lain enggak. Kita anggap ini sudah meninggal, maka kita jadikan sebagai masjid. Lah ini nanti kita akan kaitkan dengan hukum ya, membangun masjid di atas kuburan. Dan memang ayat ini seringkali dijadikan sebagai hujah oleh orang-orang yang membolehkan membangun masjid di atas kuburan. Karena di dalam ayat ini di penggalan terakhir qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjid. Coba kita lihat. Akhirnya orang-orang yang menang di dalam perdebatan ini kan akhirnya dibangunlah di atas kuburan mereka masjid atau tempat yakni salat. Ya. Maka oleh karena itu sebagian di antara mereka ada yang mengatakan itu loh boleh. Apalagi kemudian dikaitkan dengan siapa? Dengan kuburan Nabi SAW yang saat ini kalau kita lihat ya memang lokasinya ada di dalam Masjid Nabawi. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih rinci bi'idznillah ta'ala, termasuk di antaranya adalah sejarah masjid. Berarti masjid sudah ada di zamannya siapa? Ya, Ashabul Kahfi.
Lah, apakah memang masjid itu identik di zaman mereka, ataukah memang masjid itu adalah istilah bangunan yang dipakai untuk ibadah, untuk sujud, sudah ada sebelum Ashabul Kahfi? Nah, ini juga nanti kita akan kaitkan dengan nilai sejarah, karena masjid disebutkan di dalam ayat ini dan itu kisahnya tidak terjadi pada masa Nabi SAW. Ini yang unik. Bahkan ada yang mengatakan di masa mereka lah masjid itu dikenal. Karena dulu yang dikenal itu adalah kanisah atau sauma'ah. Kanisah itu identik dengan gerejanya orang-orang Nasrani. Kalau sauma'ah itu yang kita kenal orang-orang Yahudi namanya apa? Ya, yakni sinagog untuk orang-orang Yahudi. Tapi kalau masjid ini identik dengan kaum muslimin. Tapi kenapa di Ashabul Kahfi sudah disebut masjid? Berarti istilah ini bukan istilah yang asli di kalangan mereka. Tapi masih banyak lagi beberapa faedah yang akan kita ulas, termasuk diantaranya adalah mengenai orang-orang yang percaya dengan dibangkitkannya manusia. Cuma apakah manusia itu dibangkitkan dengan jasad dan ruhnya, ataukah dengan jasad saja? Lah, ini yang kemudian menjadikan silang pendapat juga di kalangan orang-orang yang meyakininya. Termasuk diantaranya adalah golongan orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Ya, nanti juga akan kita ulas. Karena setelah itu sudah tidak akan kita bahas lagi tentang hari kebangkitan. Ya, taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah yang pertama kita ingin sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim." Artinya apa di situ? Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan a'tsarna itu menampakkan artinya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, artinya membangunkan. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Him itu kembali kepada penduduk negeri. Jadi gini ceritanya. Ketika ayat-ayat sebelumnya kan Allah Subhanahu wa taala sudah bangkitkan. Kemudian Ashabul Kahfi ini sudah mulai berinteraksi, bersosialisasi dengan mereka. Ya, hasil dari sosialisasi inilah kemudian tersebar kalau mereka hidup 300 tahun sebelumnya tapi tidak diwafatkan oleh Allah. Berita ini akhirnya kemudian menjadi gempar. Ahlul Madinah, ya, penduduk kala itu merasa bahwasanya mereka ini adalah manusia-manusia pilihan. Nah, di ayat 21 inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu pesan. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Kenapa sih kami bangunkan Ashabul Kahfi setelah beberapa ratus tahun? 'Alaihim, dan kami sebarkan, akhirnya berita ini kan tersebar. Ya, 'alaihim kepada penduduk yakni kota yang di situ mereka tinggal, liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna sa'ata la raiba fiha. Supaya penduduk itu beriman, supaya mereka meyakini bahwa selama ini keyakinan masa lalu mereka itu sebuah kesalahan yang fatal. Karena orang-orang musyrikin, dan itu juga mereka semua, itu kebanyakan di antara mereka tidak percaya kalau nanti yang namanya hari kiamat itu akan terjadi, hari kebangkitan itu benar-benar nyata akan datang. Itu sesuatu yang mereka ingkari. Tapi dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala membangunkan ini, kemudian ada pesan supaya mereka liya'lamu. Ya, sebagaimana kita sampaikan, kisah ini persis ya dengan kisahnya yang terjadi di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti kita akan sampaikan. Lah, mereka kemudian berpikir, subhanallah, dalam kurun waktu yang begitu panjang ratusan tahun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangunkan. Berarti selama ini beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi bahwa nanti kita juga akan dibangkitkan kembali dalam alam kubur, bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan suatu hal yang mustahil. Kalau manusia saja mampu dibangunkan setelah 300 tahun, pun demikian dengan manusia ketika nanti di alam kubur akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan yakni kembali. Inilah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata la raiba fiha.
Tapi di sini kemudian jadi masalah. Apa yang kemudian menjadi sumber masalah? Ashabul Kahfi ini akhirnya tertidur. Lah kenapa saya sampaikan tertidur lagi ini? Karena ada sebagian ahli tafsir mengatakan mereka akhirnya ditidurkan kembali, baru kemudian nanti di akhir zaman akan dibangkitkan atau dibangunkan lagi bersama Isa alaihissalam. Ya, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Mereka cuma sekali saja dibangunkan oleh Allah setelah 300 lebih tahun. Ketika masanya sudah habis, mereka benar-benar sudah mati. Bukan dalam kondisi apa? Tertidur lagi. Karena kisah ini hanya sekali saja pada Ashabul Kahfi. Lah, disinilah kemudian ada silang pendapat. Idyatanaza'una bainahum amrahum. Ya, yang namanya manusia itu kan punya batas usia. Ketika Ashabul Kahfi ini sudah mulai menua. Jadi siklusnya ini sudah mulai mengikuti apa? Siklus rata-rata manusia. Kalau dulu kan enggak. 300 tahun enggak ada yang berubah loh ya. Dari sisi usia enggak berubah. Kok bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang sudah kita sampaikan, gondrong pun enggak. Padahal kalau seandainya orang jangankan 300 tahun, 2 tahun, 3 tahun dibiarkan, ya seperti apa rambut kita. Kuku juga enggak panjang, subhanallah. Ini adalah bagian dari karomah Allah Subhanahu wa taala. Intisarinya, ketika sudah dibangunkan, berita tersiar, otomatis pemuda ini sudah mengikuti siklus manusia seperti biasa. Lama kelamaan mereka juga semakin tua, yang akhirnya kemudian tertidur dalam tanda kutip. Ini yang kemudian ya tanazaun, mereka akhirnya debat. Ini tidur lagi ataukah ini mati? Lah, dalam perdebatan ini kemudian muncul ada yang mengatakan qalu ibnu lahu alaihim bunyana. Ya sudahlah. Ya, bangunkan semacam kayak prasasti atau bangunan untuk mengenang mereka. Yang lain enggak. Kita bangun ya semacam masjid, lanattakhidan alaihim masjidah, tempat untuk sujud, tempat sholat. Dan itulah yang sering kita jumpai ketika ada kuburan, selalu ada yakni masjid. Karena memang ayat 21 dari surat Al-Kahfi sering dijadikan sebagai hujjah oleh sebagian orang yang mengatakan bolehnya seseorang membangun masjid di atas kuburan. Lawang Ashabul Kahfi aja ya penduduknya berbuat yang demikian, masa kita enggak boleh. Lah itu nanti ada beberapa syubhat-syubhat dan bagaimana kita membantahnya. Taib. Jamaah dirahmati Allah, ayat yang ke-21. Ya, ada beberapa pelajaran yang sudah pernah kita sampaikan. Yang pertama, ya sepertinya enggak di sini ya, di Bangsal kalau enggak salah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wa kadzalika sana'liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ya. Berarti janji yakni Allah yakni itu pasti benar. Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian. Dan ini sudah saya terangkan di dalam kajian tafsir surat Az-Zariyat di Bangsal ya. Kalau nggak salah Az-Zariyat ayat yang ke berapa Pak? Yang kelima ya. Ya, innama tu'aduna wa innama tu'aduna la shadiq. Itu juga yakni sama dengan tafsir surat Az-Zariyat ayat yang kelima. Di mana saya ingin menyebutkan secara umum saja. Ada beberapa sifat dan karakter janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada di dalam ayat ini. Yang pertama, karakter dan sifat janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Ya. Maaf. Mana Pak? Baik. Yang pertama, sifat dan karakter janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang benar-benar datang yakni darinya. Maka kita bisa menjumpai di dalam beberapa ayat. Satu contoh yakni misalnya
Di dalam yakni surat Al-Bayyinah ayat yang ketiga, ya. Kemudian di dalam surat Yunus ayat yang ke-55, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan kabar. Benar di sini artinya bukan apa? Kabar burung. Artinya itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan kedustaan dan kabar burung sebagaimana yang kita jumpai di dalam berita-berita yang tersebar yakni saat ini. Tapi itu benar-benar berita itu adalah hak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman di dalam yakni Al-Qur'an, salah satunya di dalam Al-Bayyinah ayat yang ketiga dan Az-Zariyat ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala innama tu'aduna lasadiq. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian, itu pasti benar beritanya dan tidak ada kebohongan sedikit pun. Di dalam surat Yunus ayat 55 pun demikian. Yani inna sa'at la'atiyatun. Pun demikian dengan surat Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala firman, fiha kutubun qayyimah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qayyimah, Al-Quran itu kan karakternya qayyimah. Apa artinya lurus qayyimah itu? Artinya sidqun fil akhbar wa adlun fil ahkam. Subhanallah. Berita yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, tak ada kebohongan sama sekali. Yang kedua, adlun fil ahkam, hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran itu pasti apa? Adil, pasti adil. Maka inilah diantara dalil yang mendukung bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar dan bukan cuma sekedar maaf, ya, kabar burung. Itu tidak mungkin dan mustahil. Yang kedua, para ulama mengatakan sifat janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata terjadi. Ya. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama itu terkadang memang benar beritanya itu dari si fulan, tapi sampai sekarang nggak pernah terjadi. Ya, mungkin karena janji-janjinya selama ini itu di luar kemampuan dia. Kemarin bapak saya janji, kalau saya naik kelas, ya, saya akan dikasih hadiah, misalnya supercar misalnya. Padahal orangnya juga biasa-biasa. Berita ini benar langsung dari bapaknya langsung ngomong. Tapi seringkali kadang-kadang enggak jadi kenyataan. Ya, karena faktor ya tadi, ya, minimnya uang yang dia miliki, mungkin karena faktor ekonomi atau faktor-faktor yang lain, dia mendahulukan hal-hal yang dirasa lebih urgent, lebih penting untuk menyambung hajat hidupnya. Lah, tapi janji Allah Subhanahu wa taala benar itu dari Allah. Dan yang kedua pasti dan nyata akan terjadi. Lah, ini banyak sekali. Salah satunya di dalam surat Al-Kahfi ini. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala yakni mengatakan bahwa inna sa'ata la raiba fiha. Ya, inna wa'dallahi haqq. Berarti janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti nyata-nyata akan terjadi. Tentang apa janji Allah itu akan nyata terjadi? Inna sa'atah, tentang hari yakni kiamat. Jadi sumbernya dari Allah, dan ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti. Dan yang kedua, isinya pasti akan benar-benar terjadi sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Sama juga di dalam surat Fatir, ya, Fatir ayat yang ke-5, ya, sama juga di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-32. Di dalam surat Al-Kahfi sudah disebutkan. Di surat Fatir Allah Subhanahu wa taala firman, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas
Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq. Sama dengan ayat yang ke-21. Inna wa'dallahi haqq. Sama juga di ayat Al-Jasiyah ayat 32. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq. Berarti apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti nyata akan terjadi. Dan inilah di antara dua karakter dan sifat janji Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah kita sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika atsarna alim liya'lamu anna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha." Apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, hari kiamat itu pasti akan yakni terjadi. Nah, tapi sebenarnya di sini bukan hanya hari kiamat, tapi yang diinginkan di sini itu adalah hari kebangkitan. Karena ada kaitannya dengan kalimat selanjutnya, di mana kisah Ashabul Kahfi ini kan mengingatkan manusia di dunia ini bisa dihidupkan lagi. Intinya kan di situ. Ya. Lah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang lebih umum, yaitu hari kiamat. Karena hari kiamat itu salah satu proses dan fase yang dilewati manusia itu apa? Hari kebangkitan. Lah, adapun kepastian hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, ini sudah kita jumpai di dalam beberapa dalil, ya. Makanya para ulama, ada satu buku yang sangat bagus, Al-Quran dan Al-Hadis ini sudah menyebutkan beberapa tanda-tanda, ya, akan kebenaran hari kiamat benar pasti akan terjadi. Lah, tanda-tanda ini ada yang kaitannya dengan masa lampau, ya, ada yang berkaitan dengan masa kini yang saat ini terjadi, dan ada yang berkaitan dengan masa mendatang atau masa depan, masa akan datang. Saya akan menyebutkan secara umum saja. Dan semuanya ini ada di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ya, bagi orang yang masih jauh masa terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa prediksi. Masa yang lampau ini banyak, ya. Salah satunya ada di dalam surat Al-Qamar, ya, maaf. Di antara tanda masa lampau, ya, itu adalah diutusnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, berarti ini sudah menjadi pertanda. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti hari kiamat ini sudah mulai ada tanda-tanda dekat akan terjadi. Di antara yang lain, kita tidak sedang membahas secara rinci, ya. Nanti kita ingin membahas lebih rinci itu hari kebangkitan, karena itu yang sebenarnya pesannya Allah. Yang kedua, terbelahnya apa? Yani bulan. Subhanallah. Ini kejadian dan peristiwa yang benar-benar nyata pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Ini kan gempar penduduk Mekah. Karena sebagian ada yang percaya, sebagian yang lain mengingkari. Bagaimana mungkin dalam waktu satu malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mencapai mungkin ratusan juta kilometer dari Makkah, dari Hijr Ismail sampai ke Baitul Maqdis langsung ke langit. Dan itu bukan langit dunia, tapi sampai langit yang ketujuh. Dan itu bisa kembali lagi dalam tempo waktu yang singkat, dan sebelum subuh sudah sampai di kota Makkah lagi. Makanya para sahabat kan gempar. Cuma di sini yang ingin kita sampaikan, dalam kegemparan inilah sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang mengingkari, bahkan sebagian ulama ada yang mencatat ada yang beriman tapi waktu itu masih goyah, gara-gara Nabi SAW ngomong seperti itu dia nggak percaya, dia kembali kepada keyakinan
masa lalunya, waliyadzubillah. Ya akhirnya orang-orang kafir yang merasa ini hanya bualan Muhammad, ujung-ujungnya minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ente itu suka membual istilahnya. Masa dalam ratusan juta kilometer seperti hanya ditempuh hanya sewaktu malam saja. Ya, padahal kala itu kita nggak bisa menyaksikan, meskipun tanda-tandanya sudah ada kan. Maaf, ini sedikit membicarakan tentang Isra Mi'raj. Ya, tanda-tandanya kan ada. Sepanjang perjalanan Nabi SAW dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, ya, Nabi SAW disuruh cerita. Coba ceritakan apa yang engkau jumpai wahai Muhammad. Oh, saya menjumpai kafilah dagang seperti ini, seperti ini. Subhanallah, tak lama kemudian datang kafilah dagang persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Oke, padahal itu sudah bukti kebenaran. Yang lain, nggak semua orang loh ya sampai ke Baitul Maqdis sholat di Masjidil Aqsa. Coba katanya orang-orang kafir, gambarkan kepada kami seperti apa Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala langsung menampakkan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam semacam replika Masjidil Aqsa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal menyebutkan spesifikasinya dengan lengkap. Sampai perawi hadis Ibnu Abbas itu sampai kemudian nggak hafal. Saking apanya? Saking banyaknya sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari bentuknya, tingginya, semuanya, dalamnya, laung seakan-akan terpampang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menjadikan mereka beriman? Enggak. Mereka masih belum bisa percaya karena apa? Itu kan kejadian di masa mereka banyak tertidur lelap. Meskipun sudah dikasih tanda-tanda, ya biasalah, wajar. Kalau laisal khobaru kal mu'ayanah, ya, itu adalah istilah perumpamaannya orang Arab. Laisal khobaru kal mu'ayana. Berita itu beda kalau kita dengar dengan yang kita saksikan. Ya, makanya mereka masih bimbang. Ya sudahlah, meskipun bukti-bukti iya benar seperti itu, mereka masih kurang yakin. Salah satunya ini akhirnya. Ya wis, kalau gitu buktikan kalau memang engkau benar. Nah, kalau bulan kan gede nih segitu, Pak. Ya, apalagi kalau di sana, ya, itu jarang sekali yang adanya mendung. Jadi kalau seandainya melihat bulan purnama, jelas hampir tidak ada, ya, mendung yang menutupinya. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai alat mereka untuk menguji kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah akhirnya benar-benar menjadikan bulan itu terbelah. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis saah. Ingat bahwasanya hari kiamat itu akan datang dan sudah dekat. Salah satu tandanya apa? Wan syaqqal qamar, dengan terbelahnya bulan. Oh, membahas ini panjang karena sebagian orang ada yang mengatakan itu bukan terbelah bulannya secara fisik, tapi mata-mata manusia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala semacam ilusi. Ngapunten Pak ya, kadang kayak gini kan jadi yakni dua kan. Lah ada yang mengatakan demikian. Ya, tapi pembahasan ini panjang karena ada kaitannya dengan ijaz Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu, terbelahnya bulan ini juga diakui oleh para astronot dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia astronomi. Taib. Kemudian masa kini kita tahu hari kiamat ini memang belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan, ya, satu tanda-tanda supaya mereka yakin gitu loh. Baik yang berkaitan dengan masa lalu atau masa kini. Yang paling banyak masa kini itu ada di dalam hadis yakni Jibril. Ya, makanya salah satunya ada orang yang bersaing dalam apa, Pak? Dalam yakni konstruksi, yakni bangunan. Itu ada dalam hadis Jibril. Ya, kala itu nggak ada loh ya, nggak terbayangkan. Ya Allah, dulu nggak ada, sekaya-kaya itu nggak ada, belum ada yang namanya, coba lihat replika-replika di Museum Masjid Nabawi. Sekaya-kayanya orang Arab dahulu rumah ya seperti itu. Lah ini kok ya tatawaluna fil bunyan, berbondong-bondong bersaing untuk siapa
yang memiliki bangunan, konstruksi bangunan yang paling tinggi, menjulang. Itu enggak terbayangkan. Tapi 14 abad yang lalu Nabi SAW mengatakan demikian. Ya tatawaluna fil yani bunyan. Nah, ini salah satunya, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan bahwasanya saat ini kita berada di sini karena kita sudah menjumpai, merasakan, menyaksikan sendiri. Ya, untuk membahas ini cukup panjang, tanda-tanda yang lain, tapi saya ambil sampel-sampel ini saja untuk membuktikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menghancurkan alam semesta ini. Adapun masa mendatang, ya, masa mendatang inilah yang kemudian dianggap sebagai tanda-tanda hari kiamat besar. Ini sangat banyak sekali. Kita tahu Dajjal, kita tahu turunnya siapa? yakni Isa alaihi salam. Ya, kita tahu ya yang namanya hewan bisa yakni bicara. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dabatul aritakul min saat, disebutkan, dan banyak yang lain ya. Dan ini merupakan tanda-tanda besar. Artinya kalau sudah tanda besar itu sebentar lagi dalam hitungan beberapa masa waktu, tempo waktu yang sangat pendek, benar-benar alam semesta ini akan yakni hancur lebur. Taib. Tapi sebenarnya yang saya inginkan di sini adalah hari kebangkitan. Ya. Jadi istilah as-saat itu kan umum. Hari kiamat. Tapi hari kiamat itu kan punya ya proses. Punya yang namanya muqaddimah. Tapi yang diinginkan di sini itu adalah hari kebangkitan. Lah berkaitan dengan hari kebangkitan ini pernah kita sampaikan ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mampu sekali karena itu adalah bagian dari kesempurnaan nama Allah Qadir. Menjadi salah satu kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala yuhyil maut, yaitu apa? Membangkitkan orang yang sudah jadi mati. Itu bagian dari kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kita sampaikan ya, jamaah yang dirahmati Allah. Untuk hari kebangkitan ini ya, ini adalah sesuatu yang nyata terjadi karena dalilnya itu banyak ya, baik dalil nakli atau yakni dalil akli atau akal, atau dalil yakni realita ya, yakni waqi'. Dan yang keempat ada yang mengatakan ini adalah bukti yakni keadilan Allah. Nanti kita akan sampaikan satu persatu, dan ini sudah kita ulas sebenarnya di ayat yang ke-12 ya. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hisbaini. Coba nanti bisa merujuk ke ayat yang ke-12. Ini kan ayat 21. Ini juga sudah pernah kita sampaikan dalil 4 yakni ini yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inna wa'dallahi haq wa anna sa'ata la raiba fiyah. Tidak ada keraguan hari kiamat akan nyatanya terjadi, dan tidak ada keraguan bahwasanya hari kebangkitan itu akan benar-benar terjadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi dalam rentan waktu yang cukup yakni panjang dan lama. Taib, sedikit untuk kembali ke masalah tanda-tanda ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pupuk keimanan kita untuk percaya terhadap perkara-perkara yang gaib. Karena perkara-perkara gaib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tuntutan kita itu hanya diminta untuk mengimani. Dan para ulama sudah menyatakan semua rukun iman itu perkara gaib. Iman kepada Allah kita nggak bisa melihat langsung, tapi tuntutan kita disuruh untuk beriman. Iman kepada malaikat ini juga makhluk gaib, kita nggak bisa melihatnya. Tuntutan kita hanya diminta untuk beriman. Iman kepada para utusan, kita tidak menjumpai mereka saat ini. Kepada kitab-kitab yang suci hanya Al-Quran yang masih utuh tanpa ada perubahan, tambahan dan pengurangan. Pun demikian dengan tanda hari kiamat, apalagi kiamat yang belum datang. Tapi tuntutan kita juga diminta untuk mengimani, termasuk iman yang keenam, iman kepada apa? Qada dan yani qadar. Maka para ulama sering
memberikan sebuah arahan, tirulah bagaimana para sahabat ketika mereka diminta untuk mengimani oleh Rasul SAW. Salah satu contohnya adalah mengimani ini semua. Karena ini semua kalau kita kan masih mending ya menjumpai ini ya, dan kisah ini benar-benar kita jumpai meskipun nggak langsung melihat, tapi sudah langsung kita saksikan ya di dalam Al-Quran lewat ayat-ayatnya maupun di dalam hadis. Kala itu para sahabat gak terbayangkan, subhanallah, bagaimana mungkin hidup di gurun pasir, kering kerontang, kemudian manusia bersaing, gak terbayangkan. Tapi apakah di antara mereka ada yang mengingkari? Tidak. Sami'na wa ata'na. Maka pun demikian, saat ini kita berada di level ini. Lah Ustaz, ini Dajjal, mau saya Dajjal siji kok bisa merayu, bahasanya itu merekrut yakni banyak orang. Isa kemudian turun dari langit ya, terus kemudian ada hewan yang bisa bicara. Kalau hewan bisa bicara mungkin dilatih seperti di kebun binatang, enggak seperti itu, enggak ada gambaran sama sekali ya. Kita enggak boleh kemudian mengada-ngada. Maka tuntutan kita pun sama sebagaimana para sahabat ketika dituntut untuk percaya tanda yakni masa kini yang saat ini kita berada di sini, tanda masa depan mereka juga tahu. Tapi ya subhanallah, tidak ada yang mengkritisi sama sekali. Maka disinilah perlunya kita banyak belajar dari para sahabat, terutama di dalam menumbuhkan nilai-nilai keimanan kepada perkara-perkara yakni gaib. Taib, berkaitan dengan perkara gaib yang lain, itu adalah hari kebangkitan, itu adalah sebuah keniscayaan, dan inilah yang diambil dari kisah Ashabul Kahfi yang paling kentara sekali. Kisahnya itu adalah Allah SWT membangunkan yang padahal bagi kebanyakan orang mustahil itu terjadi, tapi dengan izin Allah hal itu benar-benar nyata disaksikan oleh penduduk negeri. Maka kalau seandainya pesan ini itu bisa difahami oleh penduduk negeri, maka pesan yang lain juga akan masuk, yaitu hari kebangkitan juga akan nyata-nyata terjadi. Berkaitan dengan ini pernah kita sampaikan secara dalil nakli yang dijama'i dirahmati Allah, para ulama sudah mengatakan mutawatir. Berarti dalilnya itu tidak perlu kita ragukan. Surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Bunyal Islamu ala khomsin, salah satunya rukun iman yang kelima yang tadi sudah kita sampaikan apa? Ya, iman kepada hari kiamat. Itu salah satunya adalah membahas tentang hari kebangkitan. Berarti apa? Tuntutan kita ya kita percaya, apalagi hadisnya mutawatir. Mutawatir itu sudah tidak ada satupun di antara para ulama yang mengingkarinya. Berarti apa? Ya sudah, bismillah, kita harus mengimani. Tapi kita masih butuh keyakinan, tambahan dalil, nggak ada masalah. Secara akli para ulama mengatakan hal itu sangat mungkin. Ya, sebagaimana ada di dalam surat Ar-Rum ayat 27 dan di dalam surat Fussilat ayat 39. Di dalam surat Ar-Rum ayat 27 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan pernah kita sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, iya. Dulu kita nggak ada seperti ini. Ya, kita itu berasal dari sebuah kehampaan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala meramu sedemikian rupa dengan kehendaknya yang akhirnya kita jadi sempurna seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lantas kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan tulang belulang yang sebenarnya tidak ada dagingnya sama sekali, nggak ada lemaknya, nggak ada ya bahasanya eksterior, hiasan-hiasan rambut dan lain sebagainya, terus kemudian dijadikan lagi, maka hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Secara akal, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sekarang tulang belulang tinggal dijadikan ada, itu malah lebih mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ahwanu alaihi. Itu malah lebih enteng bagi Allah. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian jemaah dirahmati Allah, di dalam surat Fussilat ini berkaitan dengan apa? Nanti bisa dilihat, ini berkaitan dengan tanah kerontang. Kita tahu di musim kemarau
ya daerah-daerah pinggiran Pantura itu bisa melihat subhanallah keringnya luar biasa. Saya pekan yang lalu ke Gresik, ya Allah tambak-tambak sudah mulai apa? Kering. Tidak hanya sekedar kering, nggak ada air. Bahasanya orang Jawa Timur, orang Pantura, nelo, ngerti nelo Pak istilahnya? Sudah apa Pak istilahnya? Pecah-pecah, ya. Itu dulu ya langganan kita untuk main bola. Ya, memang ya diratakan dengan kaki dulu, baru nanti dipakai untuk berbulan-bulan. Subhanallah. Kita yakin ya, ketika kita dapati pecah-pecah bumi ini karena memang musim kemarau yang berkepanjangan, kita yakin sudah nggak mungkin ada tanda-tanda kehidupan, Ustaz. Bahkan seandainya kita paksa, kita bongkar di situ, ya kita buat semacam lubang, kita kasih ya yang namanya pohon mangga, meskipun kita siram tiap hari kayaknya juga nggak akan efektif. Ya, karena memang tempat itu sudah kita yakini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalikkan prediksi. Coba tunggu saja di musim kemarau. Ketika musim kemarau, musim apa? Penghujan. Wa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Kau akan lihat tanda-tanda kehidupan benar-benar ada di sana. Siapa sangka secara akal dulu kita meyakini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Yang namanya hewan pun nggak ada yang mau tinggal di sana sudah. Ternyata musim hujan menjadikan semua rerumputan sudah mulai tumbuh. Siapa yang berbuat demikian? Allah Subhanahu wa taala. Sama juga manusia ketika menjadi tulang belulang kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia saja sesuatu yang nggak mungkin menurut kita ternyata ya benar-benar nyata terjadi, apalagi nanti untuk urusan membangkitkan manusia. Taib, realita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Ini adalah kisah bagaimana nanti kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan 259 sama 260 ya. Ini adalah kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika minta pelajaran kepada Allah bagaimana membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 260 kan ngajari Nabi siapa? Ibrahim. Suruh ngambil apa? Sampelnya apa? Pakai burung. Suruh dia apa? Dicincang-cincang, dibelah. Pokoknya sudahlah. Sudah. Orang pasti akan menyangka ini sudah nggak mungkin lagi. Sudah dicincang semua, bukan hanya disembelih. Kemudian suruh manggil, fasurhunna ilaik asbu ilaihin. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, dan itu terjadi di dunia ini. Artinya secara realita sesuatu yang benar-benar mati sudah tercincang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mampu bisa menghidupkan. Maka ketika manusia nanti meninggal di akhir zaman kemudian dibangkitkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang kembali. Lawang sudah pernah terjadi di masa orang-orang masih hidup, terutama di masanya Nabi Ibrahim. Kemudian kita sampaikan, ini yang menjadi salah satu bukti, sampai kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala, salah satunya ya ini. Adanya hari kebangkitan itu adalah awal mula dan menjadi gerbang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia itu meninggal kemudian hanya menjadi tulang belulang, kemudian akhir ceritanya habis, subhanallah. Terus bagaimana dengan orang-orang yang terdolimi sampai mati, dia tidak pernah bisa mendapatkan haknya? Berarti kan yang disalahkan siapa? Pasti Allah. Nah, kalau seandainya ada manusia sudah diciptakan, ya sudah miskin, terdolimi, ya apalagi tersiksa, terintimidasi sampai mati, kok semuanya kok sengsara tok isinya di dunia ini. Nah, kalau memang seperti ini, ngapain Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka? Padahal mereka juga berhak untuk hidup dengan layak di dunia ini. Tapi kenyataannya enggak, Ustaz. Nah, disinilah dengan adanya hari kebangkitan ini menjadi gerbang awal. Karena dibangkitkannya manusia itu akan melalui proses yang begitu panjang yang harus dilewati, tahapan-tahapan yang begitu banyak yang harus dilalui.
termasuk nanti ada yaumul hisab. Ini kan bukti apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak hisab tok, Ustaz? Kenapa harus ada apa? Yaumal mizan. Ya, yaumal mizan itu adalah bagian dari bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin itu terkadang memang setelah dihisab, diverifikasi, ternyata pahalanya banyak yang kelong. Gara-gara kata Rasulullah SAW, ya, nanti ada orang yang masuk kategori muflis, bangkrut, ya seperti ini. Nah, setelah diverifikasi, bahasanya itu kalau daerah timuran itu kan kalau tambak udang nggak langsung dijual, Pak. Dia apa kan? Nah, disortir dulu, itu verifikasi. Baru kemudian ditimbang lagi. Orang jualan udang itu kan berarti kan nggak langsung, wes pokoknya segini ya dibayar segini, enggak. Disortir dulu. Timbangannya awalnya bruto, ya, itu ternyata 1 kintal. Setelah dipilih-pilih, oh ternyata ada yang nggak masuk, ya, nggak lolos. Akhirnya ditimbang lagi, jadinya nggak sampai 1 kintal, cuma separuhnya. Lah inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, nggak jauh beda dengan sampel-sampel seperti ini. Setelah diverifikasi, ditimbang lagi, ternyata malah berat apanya? Amal buruknya. Silakan masuk neraka dulu, ya, untuk membersihkan. Lah ini adalah semuanya adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari proses hari yakni kebangkitan. Subhanallah. Ini proses yang banyak diingkari oleh orang-orang yakni kafir. Taib. Yang ketiga, kita akan melihat sikap manusia ya terhadap hari kebangkitan. Bagaimana reaksi dan sikap mereka terhadap hari kebangkitan? Apakah mereka semua percaya ataukah yakni tidak? Nah, di sini kita akan bagi menjadi 2. Antara orang mukmin ya dengan orang kafir. Ya. Atau bahasanya orang kafir ini adalah orang yang mengingkari hari apa? yakni kebangkitan. Karena antara orang kafir ini juga akan beda pendapat. Sebagaimana orang mukmin ini juga hari kebangkitan juga silang pendapat di kalangan mereka. Ya, kita mulai dari orang kafir dulu. Orang kafir ini jamaah yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan bahwa jangankan hari kebangkitan, ya, hari diciptakannya manusia itu juga diingkari kok. Jadi yang paling berat ini tuh adalah orang-orang ateis kelas kakap ini, di mana mereka ingkar kepada yakni hari diciptakannya manusia, yakni dan hari kebangkitan. Ini mereka kalangan-kalangan orang-orang Dahriyah namanya. Dalam buku para ulama ilmu akidah mengatakan Dahriyah. Jadi manusia ini nggak ada kaitannya dengan peran Allah dan kehendaknya, waliyadzubillah. Jadi seakan-akan manusia ini diciptakan oleh dirinya sendiri, artinya datang dengan sendirinya istilahnya. Nggak ada peran Allah. Hari kebangkitan apalagi diingkari. Ini yang paling parah. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari ini diantaranya adalah orang-orang namanya Dauriyah. Kalau ini Dahriyah, ini Dauriyah. Dauriyah ini percaya bahwasanya manusia itu dalam waktu 3000 tahun siklus ini akan terulang dan begitulah seterusnya. Ya. Ini nanti beda dengan yang ketiga. Yang ketiga yang kita kenal dengan reinkarnasi. Ini semua adalah bentuk-bentuk orang mengingkari hari kebangkitan. Yang pertama, diingkari dari awal dan akhir. Mabda kata para ulama dan ma'ad. Itu mereka ingkari. Intinya mereka mengingkari tidak ada peran Allah sama sekali. Yang kedua, mereka percaya Dauriyah. Daur itu artinya muter terus. Tapi bedanya dengan reinkarnasi.
Ada sedikit perbedaan. Kalau mazhab yani Dauriyah atau sekte Dauriyah itu mereka percaya dalam waktu siklus 36.000 tahun ketika sudah berakhir maka akan kembali lagi siklus itu mulai dari awal. Jadi memang nggak ada apanya? Ya ini nggak ada selesai-selesai, nggak ada berhentinya masa kehidupan di dunia itu. Berarti inilah cara mereka mengingkari hari kebangkitan. Karena usia dunia itu nggak akan habis tapi nanti siklusnya yakni datang lagi. Ya, mereka itu menggunakan logika bahwasanya satu misalnya manusia ini kan nggak ada habis-habisnya. Padahal kita tahu ada saatnya nanti manusia itu habis. Tapi bagi mereka enggak. Sampai sekarang ya enggak ada apa-apa kok. Dia mencontohkan gini. Ketika masa kakek itu habis, pasti akan tergantikan dengan masa selanjutnya ayah kita. Ayah kita nanti habis, artinya sudah masa kematiannya, nanti pasti akan tergantikan dengan masa kita. Dan begitulah seterusnya. Hanya saja mereka percaya setiap siklus itu akan berlangsung selama 36.000 tahun. Yang kedua reinkarnasi, dan ini diyakini oleh beberapa komunitas. Karena orang yang percaya reinkarnasi itu sudah berarti nggak ada lagi namanya kebangkitan. Karena manusia itu ketika meninggal, apa yang dimaksud dengan reinkarnasi? Nyawanya ini, ya, kadang kan orang baik dan bisa jadi nyawanya orang jahat. Menurut pemahaman mereka yang percaya dengan adanya reinkarnasi, dengan kata lain mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, reinkarnasi ini percaya kalau seandainya selama hidupnya dia orang baik, maka nyawanya itu akan berpindah kepada orang yang lebih baik. Tapi kalau seandainya dia selama hidupnya jahat, dia akan pindah kepada makhluk Allah yang lebih jahat. Bisa jadi pindah kepada binatang atau hewan. Itu yang mereka yakini seperti itu. Lah terus bagaimana? Ya kalau nyawanya pindah-pindah seperti itu berarti nggak pernah, yakni ada akhir dari alam dunia ini. Itu cara mereka mengingkari yakni hari kebangkitan. Taib, siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang ya percaya ya hari diciptakannya yakni manusia, tapi mengingkari apa? Ya, mengingkari hari yakni kebangkitan. yakni ini. Kalau ini jamaah yang dirahmati Allah, yang diingkari jasad dan ruh itu tidak akan benar-benar kembali karena siklusnya ini muter terus. Apalagi yang pertama sudah. Tapi kalau yang keempat ini, ya mereka juga sama. Ya, hanya saja manusia itu memiliki perasaan bahwa Allah punya peran untuk menciptakan. Tapi kalau seandainya nanti hari kiamat kita dibangkitkan, itu mustahil. Ini yang seringkali diyakini oleh kafir siapa? Quraisy. Nah, di sini tempatnya. Ya, makanya kebanyakan mereka bukan ateis, bukan. Ya, lawang mereka percaya Allah kok. Apakah mereka kemudian percaya Dauriyah? Tidak. Apakah mereka tergolong yakni orang-orang yang percaya dari reinkarnasi? Tidak juga. Ini posisinya mereka ini. Tapi mereka tetap masuk golongan orang-orang yang mengingkari apa? Hari kebangkitan. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke orang-orang mukmin. Lah, orang-orang mukmin ini juga beda-beda. Ya, ada kalanya mereka itu satu percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan jasad tanpa ruh. Ini kelompok yang pertama. Percaya enggak? Percaya Ustaz. Manusia itu akan dibangkitkan. Dalilnya banyak kok. Tapi saya hanya percaya yang dibangkitkan itu jasad. Ruhnya enggak. Karena ruh itu sebenarnya adalah bahasanya mereka, kelompok pertama di kalangan orang mukmin ini
Ya, mereka percaya dibangkitkan tapi hanya jasad. Itu percaya bahwasanya ruh ini hanyalah pelengkap saja. Sebagaimana di dunia yang kita lihat ini kan jasad kan, orang akan melihat jasad. Ruh itu nggak bisa akan dilihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tayyib. Yang kedua sebaliknya, apa itu? Yani ruh tanpa jasad. Yang dibangkitkan malah sebaliknya kalau mau yang kedua. Ruh itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jasad nggak mungkin, Ustaz. Lawang sudah jadi apa? Tulang belulang lah ini. Ini adalah kelompok yang kedua. Ya, dan ini adalah pemahaman yang salah. Kedua-duanya salah. Lah, ruh tanpa jasad inilah yang diyakini oleh Ibnu Sina dan kawan-kawan, termasuk Al-Farabi, ya, Ibnu Sab'in Al-Maghribi, dan pernah kita sampaikan ini adalah bagian dari pemahaman dan penyimpangan, ya, terhadap hari kebangkitan. Mereka semua percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan, beriman mereka. Tapi ternyata masalah muncul di sini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia itu akan dibangkitkan jasad dan yakni ruhnya, dan ini adalah ahlus sunnah. Ya. Itu bedanya. Dan keduanya memiliki porsi yang sama. Makanya kalau tidak salah pernah kita sampaikan, di alam dunia ini yang paling dominan itu jasad, ruh ngikut. Di alam barzah ini ada silang pendapat, tapi sebagian ulama Allah Ta'ala alam lebih condong yang paling dominan itu ruhnya, karena jasad manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala ya musnahkan. Tapi kalau seandainya nanti di akhirat hari kebangkitan dua-duanya punya ya porsi dan persentase yang sama. Jasad misalnya merasakan kebaikan, ruh yakni juga merasakan kebaikan. Penduduk neraka ketika sampai kemudian disetrika, bolong misalnya perutnya terurai, jasad merasakan sakit, ruh juga merasakan sakit. Karena di hari kebangkitan nanti jasad dan ruh itu punya porsi yang sama. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah di antara perbedaan antara orang yang mengingkari dengan orang yang mengimani. Maka orang yang mengingkari itu ada beberapa jenis, sedangkan orang yang mengimani hari kebangkitan itu ada yang percaya tapi jasadnya tok. Ada yang percaya tapi ruhnya tok, tapi ahlus sunnah jasad dan yani ruh. Ada beberapa dalih yang diutarakan oleh Ibnu Sina, dan ini juga pernah kita sampaikan dahulu ya. Ibnu Sina ini kan mengatakan bahwasanya kenapa sih ruh yani saja? Apa alasannya yani jamaah? Apa alasannya? Karena alasannya jasad kok nggak ngikut. Dia pakai dua dalil. Dalil yang pertama logika, dan yang kedua adalah takwil terhadap nas Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang paling kentara itu logika. Dia pakai dalil akal, mengatakan bahwasanya kenapa ruh jasad nggak ngikut. Satu katanya, ya, yang namanya jasad ini kan sudah berganti dengan wujud yang lain, artinya sudah tidak kita temukan lagi. Hidungnya sudah nggak ada lagi, sudah. Yang namanya rambut pun bisa dipastikan sudah hilang, habis. Kadang-kadang memang tinggal tulang, yakni belulang, yakni saja. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini menjadi dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata dia, manusia ini kan mengalami siklus, mulai dari bayi, kemudian agak sedikit gede, kemudian puber, dewasa, sampai nanti tua, dan begitulah seterusnya. Logikanya Ibnu Sina dan teman-temannya itu, kenapa hanya ruh? Kalau jasad ini dikembalikan, ini jasad yang mana?
Jasad ketika bayi, ataukah jasad ketika dewasa, ataukah ketika masa tua? Nah, di sini kan nggak ada kejelasan. Padahal ini sebenarnya mudah, sudah dibantah oleh para ulama. Bahkan pernah kita sampaikan juga, tingginya sama dengan tingginya siapa? Taib. Usianya juga sama, ya. Mereka sudah dicetak dengan satu cetakan yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah apa yang merasuki Ibnu Sina dan teman-temannya, yang akhirnya mereka tetap menganggap bahwasanya nggak jelas katanya. Nanti kita dibangkitkan itu seperti bayi atau ketika masih muda atau pas tuanya, katanya. Padahal itu sudah terbantahkan oleh hadis. Yang ketiga, dia pakai dalil logika juga. Coba kita lihat apa yang mereka ucapkan. Kalau dulu kita pernah belajar rantai makanan ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi manusia, maaf ya. Manusia, katanya dia itu membuat contoh rantai makanan itu. Manusia ada yang mungkin kemudian tenggelam di lautan, dimakan ikan. Ikan akhirnya kemudian dipancing sama manusia, dimakan oleh kita. Berarti manusia ini menjadi sumber asupan untuk banyak makhluk. Ya, secara tidak langsung untuk mana? Hewan, paus misalnya, dan secara tidak langsung ya juga dimakan oleh manusia nantinya. Katanya dia, logikanya dia itu sama juga. Jadi nanti kalau dibangkitkan ini yang mana gitu loh. Padahal kalau dibangkitkan ini kan berarti ada organ-organnya yang kurang gara-gara dimakan oleh, paham tak Pak? Wis pokoknya ngono kuwi Ibnu Sina itu. Jadi misalnya orang yang makan ikan, dulu ikan ini mungkin makan bapaknya atau kakeknya yang tenggelam. Berarti manusia ini sudah mengambil sebagian dari organnya kakek. Lah kalau dibangkitkan ini gimana? Wis pokoknya seperti itulah. Ya, orang-orang seperti itu. Kemudian ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Sina ini juga menyatakan bahwasanya jasad ini sudah memang tidak layak lagi untuk dibangkitkan. Kenapa demikian? Karena jasad ini kan memang masa lalu, ya. Berbeda dengan ruh, karena ruh ini sifatnya ajeg. Maka disinilah ruh itu yang paling layak dan bisa dipastikan untuk bisa mendapatkan nikmat jannah, pun demikian juga bisa mendapatkan kesengsaraan dan adab neraka. Ya intinya diputar-putar pakai logika yakni mereka, tapi intinya semuanya terbantahkan oleh yakni dalil di dalam Al-Qur'an dan yakni As-Sunnah. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ingin menyampaikan, ya, ada dua perbedaan antara kebangkitan dengan masa penciptaan. Masa penciptaan manusia dengan masa kebangkitan. Ya, dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dari sisi proses, dan yang kedua dari sisi hasil. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ahlu sunnah mengatakan bahwasanya jasad dan ruh ini akan dibangkitkan. Tapi apa bedanya? Ya, dengan masa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita pertama kali, dengan tatkala nanti kita kita akan dibangkitkan yani lagi. Itu para ulama membedakan dengan dua kategori. Kategori proses dan kategori hasil. Proses manusia ketika diciptakan itu, melalui apa? Mani dan yanifum. Kemudian nanti siklusnya sebagaimana ada dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Laqad khalaqnal insana min tin, sampai terus dari mani jadi mudghah jadi alaqah jadi fakasawnal idham. Intinya prosesnya itu adalah ada pembuahan, bertemunya yakni mani dengan yakni ovum atau sperma dengan ovum ini. Perbedaan dengan masa kebangkitan.
prosesnya nanti itu tidak ada pembuahan. Prosesnya lewat apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lah bahasa Arabnya seperti ini. Ajbud zanab. Di dalam hadisnya. Apa itu ajbud zanab? Ya? Apa istilahnya? Ada orang Jawa ngarani brutu itu Pak ya, Pak ya. Ya. Tulang ekor. Nabi SAW mengatakan apa? Ya, semua manusia itu akan dimulai dari tulang ekornya, tsumma yurakkab fihi. Kemudian tersusun begitu rapinya, yang sebelumnya nanti akan disiram ya mani laki-laki dalam bentuk hujan. Wah, kayaknya nggak mungkin. Wis, ini sudah perkara gaib. Tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi prosesnya beda. Kalau proses yang manusia ketika di dunia diciptakan itu adalah pembuahan. Ya, tapi pernah kita sampaikan ya, ini prosesnya itu manusia kita rata-rata, bukan proses penciptaan Nabi siapa dulu? Nabi Adam. Beda lagi proses penciptaan siapa? Istrinya siapa? Hawa. Ya, dua manusia ini punya proses khusus. Tapi yang kita bahas ini adalah proses manusia rata-rata selain mereka berdua. Jadi melalui pembuahan. Tapi kalau seandainya masa kebangkitan itu nggak ada pembuahan sudah, karena semuanya mati semua. Terus bagaimana prosesnya? Nabi SAW mengatakan, ya inna fil insani adman. Manusia itu pasti memiliki ada satu tulang. Ya, dan dari tulang ini fihi yurakkab, akan tersusun semua organ-organ tubuh yang lain. Nah, jamaah dirahmati Allah, itu yang disebut oleh Nabi SAW ajbud dzanab. Yang sebelumnya itu semacam disiram, yanzilu minas sama, itu ma'an, air. Disebutkan dalam kalian maniyur rijal. Jadi semacam apa? Yani kayak air hujan dalam bentuk yani maninya laki-laki, yang itu kemudian dengan sendirinya mulai prosesnya dari ajbud dzanab. Kemudian terangkai seluruhnya. Ini adalah proses yang berbeda antara penciptaan dengan masa kebangkitan. Dari hasil ini juga beda. Ya, artinya masa penciptaan manusia itu hasilnya satu, ya, memang diinginkan yakni untuk musnah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ya menunjukkan apa? Yani banyak kekurangan, artinya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia kita ini, jadi memang Allah sebenarnya menciptakan kita dan memang menginginkan di dunia ini akan apa? Musnah. Dan yang kedua, ya, tidak ada keabadian. Artinya banyak kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Tentu berbeda dengan hasil dari proses masa kebangkitan. Di mana di sini akan ada keabadian. Artinya tidak akan ada lagi yang namanya mati yang kedua kali. Sudah tidak ada. Beda dengan nasibnya hewan. Hewan itu nanti dibangkitkan. Salah satu tujuannya itu adalah untuk mengambil haknya atau menjadi saksi bagi siapapun manusia yang mendolimi, ini saatnya mereka. Tapi setelah itu gimana nasib hewan-hewan ini? Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk melanjutkan proses selanjutnya itu hanyalah mukallaf, manusia dan bangsa jin. Cuma itu yang lanjut. Lah, ini nanti abadi, sudah nggak ada lagi. Beda dengan tadi itu. Setiap yang dilahirkan dunia pasti akan mati, sudah itu. Yang kedua, tidak ada kekurangan. Ya, para ulama mengatakan itu menunjukkan kesempurnaan. Yaninaan, tidak ada kekurangan yani sama sekali. Itulah bedanya yani jamaah dirahmati Allah antara masa penciptaan dengan masa yani kebangkitan. Dan kita sudah sampaikan di sini tadi dalil-dalilnya. Kemudian bagaimana sikap manusia terhadap hari kebangkitan? Orang-orang kafir itu beragam. Ya, sekte dan kelompok. Ada yang benar-benar anti banget. Ya, ada yang separuh-separuh,
ada yang percaya dengan siklus 36 hari, ada yang kemudian percaya dengan adanya reinkarnasi, ada yang masih percaya manusia itu memang diciptakan oleh Allah tapi dibangkitkan, no. Sebagian orang-orang kafir, yakni Quraisy. Lah, orang mukmin itu enggak semuanya. Ada yang mengikuti Ahlussunnah jasad, ruh, ya. Ada yang mengatakan hari kebangkitan cuma ruh saja, ada yang jasad saja. Lah, berkaitan dengan ruh dan jasad inilah kemudian kita bisa bedakan di sini bagaimana proses masa kebangkitan itu ternyata beda dengan masa diciptakannya yakni manusia. Masih ada faedah yang keempat yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yatanaza'una bainahum yakni amrahum." Id yatanaza'una bainahum yakni amrahum. Ketika mereka itu silang pendapat, ya, Ashabul Kahfi ini tidur lagi ataukah memang benar-benar mati gitu loh. Karena mereka kan si empunya cerita dahulu dibangkitkan oleh Allah setelah tertidur 300 yakni tahun. Lah di sini faedah yang keempat ini kita pengen kasih informasi apakah Ashabul yakni Kahfi yakni akan ya mati di dunia. Taib. Ini ada silang pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama, mereka ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi semacam kejadian yang berulang lagi, dejavu. Ya, kalau dulu seandainya itu pernah ditidurkan oleh Allah, lah ini akhirnya kemudian kok tidur lama ini. Ada yang mengatakan dia tertidur, nggak mungkin matilah. Ya, ternyata beberapa orang yang mengatakan bahwasanya mereka ditidurkan kembali itu dikaitkan dengan beberapa dalil. Satu, ya, akan dibangkitkan atau akan dibangunkan bersama turunnya Isa alaihi salam, yakni plus Nabi Khidir. Nabi Khidir juga ada yang meyakini enggak mati. Ya, jadi ada yang enggak mati. Kalau Nabi Isa diangkat, Nabi Khidir dan Nabi siapa? Dan Ashabul Kahfi itu ditidurkan. Baru kemudian nanti di akhir zaman mereka berdua, mereka semua ini akan dibangunkan, sedangkan Nabi Isa itu akan diturunkan dari langit. Nah, hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika pergi ke Sam, kemudian mendapati ada tulang belulang. Ada yang mengatakan ini adalah tulang belulangnya Ashabul Kahfi. Ya, tapi ternyata kemudian disanggah oleh seorang rohib atau pendeta. Enggak. Apa yang dikatakan? La yahujjanna Isa bin Maryam wa ma'ahu ashabul kahfi li'annahum lam yahujju ba'd. Jadi Ashabul Kahfi itu ya dalam sebuah riwayat Ashabul Kahfi itu enggak mati karena mereka belum pernah haji. Makanya nanti di akhir zaman bersamaan dengan turunnya Isa, ya, dalam riwayat itu akan haji apa? Yani bareng haji akbar, bareng-bareng Ashabul Kahfi, bareng Isa alaihissalam. Dalam riwayat yani tersebut. Makanya pendapat pertama mengatakan mereka nggak mati, mereka masih hidup tapi ditidurkan kembali seperti dahulu. Yang kedua, para ulama mengatakan Ashabul Kahfi, ya Ashabul Kahfi ini sudah meninggal. Ya, sudah yakni meninggal. Dan ini adalah pendapat yang kuat yakni jamaah, dan ini pendapat yang paling sahih. Jadi subhanallah. Apa dalilnya? Ya, dalil yang pertama hadisnya ya itu palsu. Ya. Bahkan Syekh Yani Saleh Al-Khudair ketika di dalam membahas riwayat ini kan ditanya oleh salah satu jamaahnya, beliau mengatakan bahwasanya hadisnya tidak benar. Bahkan hadisnya palsu, tidak ada dasarnya sama sekali, ada kesalahan mendasar dari Ibnu Addi
di dalam kitabnya Al-Kamil ketika menukil riwayat ini yang tidak ada dasarnya. Maka kalau tidak ada dasarnya ya sudah, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan atau landasan hukum. Selesai. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi riwayat ini turunnya Isa, ya, Haji Akbar ini istilahnya bersama Isa, ini tidak bisa kita jadikan sebagai hujah karena palsu. Yang kedua, khusus untuk Khidir yang diyakini akan dibangunkan bersama Ashabul Kahfi, para ulama sepakat bahwasanya Khidir ini sudah meninggal. Ya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menukil perkataan dari Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Jadi Nabi Khidir sudah meninggal, Ashabul Kahfi juga meninggal, ya. Sedangkan hadisnya tidak, yakni sahih. Menyisakan yang diangkat siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kenapa meninggal? Karena ada hadis sahih di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, di mana di dalam yakni sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ara'aitakum lailakum hadihi, ya, fa inna fi ra'si mi'ati amin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yabqa, tidak akan ada manusia setelah 100 tahun lebih secara rata-rata itu masih hidup. Artinya semuanya akan apa? Mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barrafa'ahullah, yaitu Nabi Isa, semuanya meninggal. Maka berarti hadis ini sahih. Kalau seandainya kita paksakan padahal ini enggak sahih, akan bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Taib. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang keempat. Adapun faedah yang kelima yakni tentang tempat, dan faedah yang keenam tentang membangun kuburan atau masjid di atas kuburan, insyaallah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yakni selanjutnya biidznillah taala. Memang ada sedikit kesensitifan di dalam menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kuburan atau makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nanti kita akan sebutkan kronologinya karena kronologi itu penting. Sebagaimana tatkala kita itu memahami asbabun nuzul, asbabun nuzul itulah yang menjadi pertimbangan sebuah produk hukum seringkali itu lahir. Oh, ternyata ada apa? Kronologinya. Ternyata ayat ini menjadi khusus karena ada sebab nuzulnya. Hadis ini atau ayat ini menjadi umum karena ada kronologinya, dan itu wajar. Pun demikian, kita tidak bisa melihat apa yang nampak saat ini tanpa kemudian melihat bagaimana sejarahnya dahulu. Itu salah satunya. Pun bagaimana dengan sikap kita terhadap hadis atau ayat ini? Karena sebagian ada orang yang mengatakan, ya, bahwasanya ayat ini adalah hujah bagi siapapun untuk boleh membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas yakni kuburan. Dan itu banyak bantahan-bantahan. Ada yang mengatakan ini syar'u man qablana, ini syariat masa lalu, berarti sudah mansuh. Ada yang mengatakan demikian. Ini juga panjang. Termasuk di antara adalah sejarah masjid. Ini juga unik, ya. Kenapa di dalam kisahnya siapa? Ya, Ashabul Kahfi, padahal mereka ini adalah orang-orang yang masih garis lurus mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa yang disebut itu adalah masjidan? Kok bukan lanat takhidana alaihim kanisatan atau sauma'ah, yang kala itu lebih kental sekali dengan nama tersebut. Nah, ini nanti para sejarah sudah mulai mengorek-ngorek. Ada yang mengatakan masjid itu baru dikenal istilah ini semenjak Nabi siapa? Nabi siapa? Ini Ashabul Kahfi loh. Jadi seharusnya sebelumnya sudah dikenal. Ada yang mengatakan menisbatkan masjid itu bangunan untuk sujud sudah dikenal semenjak Nabi Nuh alaihissalam pasca apa? Banjir bandang. Ada yang mengatakan demikian. Nanti kita akan ulas lebih lanjut, ya, karena ada kalimat masjid di sini. Penasaran juga bagaimana sejarah masjid yakni di awal dan semenjak kapan istilah itu yakni muncul. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada faedahnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.